Yang disebut Alkitab adalah sebuah buku, sebuah kitab yang asal penamaannya itu langsung Allah yang memberitahukan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah yang menyampaikan, mengilhamkan. Nama kitabmu adalah Al-Quran, nama kitabmu adalah Alkitab, nama kitabmu adalah Al-Furqan. Ini tidak. Dari mana catatan-catatan orang yang tidak ditahu siapa bapaknya, siapa ibunya, kemudian menuliskan sebuah hasil penyelidikan, diberi label kitab itu, catatan itu dengan sebutan Lukas. Siapa yang menamai hanya karena penulisnya adalah Lukas? Oke, coba kita identifikasi lebih jauh. Adakah Yesus sang firman ini pernah bertemu dengan Lukas sang penulis? Tidak. Lalu dari mana penulisannya? Oh, dari ilham. Siapa yang pantas memberikan ilham? Katanya Tuhannya sudah datang dalam rupa manusia. Kenapa sang ilham ini, pemilik ilham, tidak bertemu langsung, bercakap-cakap langsung dengan penulis, padahal sudah berada di dunia? Ada mata rantai yang tidak nyambung, terputus. Maka pantasnya kemudian catatan-catatan, karangan-karangan seperti ini disebut Alkitab. Tidak. Bukannya saya tidak menghargai, tetapi Alkitab itu bahasa Quran. Alif Lam itu sandang suci yang berasal dari Allah. Tidak bisa dinobatkan kepada yang lain. Alif Lam itu milik mutlak Islam. Tidak boleh dipakai oleh agama lain. Mau sehebat apapun pakarnya, ya dari Kristen, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan Alkitab itu berasal dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, atau bahasa Pitikarankanai. Tidak ada. Semua pakar Bible akan mengatakan kata Alkitab itu berasal dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ini celakanya gitu loh. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah sebuah kitab disandangkan kata Alkitab itu bukan asal penamaan. Itu disebut Alkitab karena ada struktur pewahyuan yang memenuhi syarat sehingga kitab itu disebut Alkitab. Hanya terjemah yang mengalami distorsi, kontradiksi, dan semua yang ada di dalamnya hampir seluruhnya tidak bisa dibuktikan berasal dari para nabi. Salinan-salinan yang nggak jelas. Maka tidak pantas kemudian buku itu disebut dengan sebutan Alkitab. Ini bukan masalah isi. Undang-undang KUHP juga mengatur tentang kebaikan, mengatur tentang hidup manusia. Tapi apakah itu adalah Alkitab? Bukan. Seperti ini catatan orang-orang yang ada tempo dulu yang kemudian dikatakan itu firman Tuhan, itu nggak bisa. Contoh misalnya nih, Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Lalu kemudian di kitab Indonesia, kitabnya orang Kristen Indonesia, kata istri itu dihilangkan. Apa ini masih pantas disebut sebagai sabda Yesus? Tidak. Sabda Yesus aja tidak pantas, apalagi disebut sebagai firman Allah. Yesus menerangkan, menjanjikan 100 istri kepada para pengikutnya. Tetapi kemudian di dalam kitab yang dibuat oleh lembaga yang punya dominan dalam mengajarkan tentang konsep agama kepada pengikutnya itu, menghilangkan kata istri. Entah apa misinya menghilangkan kata itu. Sementara kalau kita menitik lebih jauh, Bible terjemahan tahun 1863 itu masih menorehkan kata istri, kata bini di situ. Tapi terjemahan baru kemudian kata istri dihilangkan. Pasti pantas disebut sabda Yesus? Tidak. Apalagi disebut sabda Tuhan, firman Tuhan. Ini yang perlu disadari oleh sahabat-sahabat Kristen. Ya, jangan terlalu lama menyimpan kebusukan. Kasihan umat. Harus jujur mengakui bahwa kitab Anda bukan Alkitab. Kitab Anda tidak murni sabda Yesus, apalagi firman Tuhan. Kata gunaika aja dihilangkan. Apa maksudnya tuh? Janji Yesus kepada pengikutnya Bani Israel itu dihilangkan. Terjemahan Raspberry tahun 1853. Maka barang siapa meninggalkan rumahnya, atau saudaranya laki-laki, atau perempuan, atau ibu bapaknya, atau anak bininya, ini dihilangkan. Ya, terjemahan 1863 dari Pinkers. Barang siapa sudah meninggalkan rumah,
atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau bapak, atau ibu, atau bini, atau anak. Dihilangkan kata itu. Ini maksudnya apa? Masih pantas disebut sabda, terus gagah-gagahan, siapa yang tidak menjadi pengikut Yesus akan celaka. Apa-apaan? Pengikut Yesus itu kudu wajib menjalankan syariat Torah. Lain pengikut, lain penyembah. Jadi jangan GR di situ. Ya kembali kepada yang tadi, karangan orang yang tidak dikenal dinamai dengan Alkitab. Tak pantas. Apapun poin yang ada di dalamnya, tak pantas. Karena itu kemudian melalui Pak Matias mungkin bisa menyampaikan kepada tokoh yang punya kompetensi untuk melakukan revisi terhadap Bible. Ganti namanya, jangan gunakan Alkitab, tak pantas. Demikian Pak Matias.